Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fafian Raffi Laftianto, NIM 1822336 dari kelas 05 untuk sistem multimedia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan penjelasan saya terkait pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah II 240 sistem multimedia. Oke, mungkin kita akan langsung saja. Ya, di sini kita akan langsung mulai pengerjaan soal mulai dari soal nomor 1. Pada soal nomor 1, saya diminta untuk mengambil sebuah foto selfie menggunakan ponsel, lalu mempraktikkan langkah-langkah encoding dan decoding citra JPEG untuk satu makroblok dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Lalu, saya perlu menganalisis dan membandingkan makroblok asli dengan makroblok hasil decoding. Setelah itu, saya jelaskan observasi saya mengenai kualitas makroblok hasil decoding dibandingkan dengan makroblok yang aslinya. Baik, yang pertama, di sini saya telah mengambil foto saya sendiri dengan ponsel saya. Di sini didapatkan sebuah selfie.jpg dengan ukuran 3712 kali 2088 pixel. Lalu juga diambil makroblok berukuran 8 kali 8 pixel saja pada koordinat X-nya itu 505. Lalu untuk Y-nya 1392. Bagaimana cara mengambil dengan Python? Terdapat pada kode di sebelah kanan, saya lampirkan. Di situ kita menggunakan IMG untuk membaca selfie.jpg-nya ya. Setelah itu, color-nya di-convert jadi gabungan YCRCB. Y itu luminance, CR itu chrominance red, CB itu chrominance blue. Setelah itu baru dipisah menjadi 3, Y, CR, dan CB value-nya. Itu menggunakan CV2 split, lalu dari yang image yang udah di-convert color tadi. Setelah itu, nantinya itu kita akan membagi lagi si Y, CR, dan CB-nya dari yang sudah dipisah dari nilai yang atas ya. Oke, berikutnya di sini ada pemisahan value-nya. Jadi sebuah gambar yang awalnya memiliki 3 buah value, luminance itu terang gelapnya gambar, lalu chrominance red itu warna yang dominan ke arah merah, sedangkan CB itu chrominance blue, warna yang dominan ke arah biru. Nah, di sini dari warna yang awalnya utuh punya 3 value akan dipisah menjadi 3 buah gambar dengan value yang hanya satu saja. Jadi di sini ada foto saya itu yang pertama, yang luminance jadi kayak grayscale ya, warnanya abu-abu. Lalu yang CR ada kemerah-merahan, yang CB ada biru-biru gitunya. Dengan cara kode yang di sebelah kanan ini, kita bisa memisahnya. Di situ dia ada, tadi udah di split warna Y, CR, dan CB-nya, setelah itu dipisah menjadi blok Y, blok CR, dan blok CB. Setelah itu apa? Setelah itu kita akan melakukan fase encodingnya. Encodingnya ini dilakukan dengan membutuhkan sebuah tabel kuantisasi JPEG yang standar. Di sini saya menggunakan tabel kuantisasi matriksnya itu dari ResearchGate. Di sini sudah saya cantumkan ya referensinya. Oke, dari situ bisa digunakan sebuah metode, namanya di sini normnya itu pakai ortho ya. Jadi kita dari bloknya itu dikurangi dulu DCT ya, DCT bloknya. DCT blok menggunakan ortho, setelah itu baru dikuantisasi. Kuantisasinya itu dari si DCT blok yang sudah dihitung, dia dibagi dengan si matriks Q ini. Nah, setelah itu berarti kan gambar sudah di-encoding. Setelah itu saya decoding lagi. Decoding meliputi dekuantisasi dan juga IDCT. Si dekuantisasinya ini dengan cara si hasil kuantisasi yang tadi dikalikan dengan matriks yang Q. Sebenarnya kayak kebalikan dari yang tahap encoding ya. Kalau tadi kan DCT dulu baru kuantisasi, sekarang habis dikuantisasi, dekuantisasi, terus direkonstruksi. Rekonstruksi ini caranya pakai IDCT. IDCT juga pakai ortho, terus lalu ditambahkan 128, lalu di return nilai clipnya. Setelah itu, kita bisa melakukan merging. Merging ini kan karena tadi udah dipisah jadi 3 value, yang luminance, CR, dan juga CB, lalu kita bisa mengembalikannya ke gambar semula. Jadi punya sebuah gambar yang punya value ketiga-tiganya gitu. Jadi yang tadi kan yang original saya merge lagi, ini pakai blok yang awal. Sedangkan yang recon ini hasil reconstruction juga saya merge. Habis itu di-convert lagi warnanya. Setelah itu saya tampilkan dengan menggunakan Matplotlib, library Matplotlib, untuk diproses menjadi sebuah grafik seperti ini. Oke, yang pertama saya akan membandingkan hasil luminance-nya dulu. Luminance-nya di sini yang pertama itu untuk nilai luminance makroblok asli dan juga makroblok hasil decoding. Untuk yang makroblok asli ini bisa dilihat ya, terang gelapnya itu cukup banyak perbedaannya ya. Contohnya yang bisa lihat mungkin yang di sisi sini.
Ini dua buah yang ini terlihat berbeda ya, meskipun berbeda tipis. Sedangkan setelah di decoding dia menjadi sama persis. Berarti di sini terjadi penurunan warna ya. Di sini juga bisa lihat nih, yang di dekat siku atas bawah ini juga beda. Di sini terjadi penurunan terang gelap. Jadi yang awalnya akurat menjadi kurang akurat gitu setelah hasil decoding. Di sini ada juga contoh hasil yang setelah dikembalikan menjadi tiga value setelah di merge ya. Ini hasilnya. Ini saya tadi gambarnya dari sekitar alis dahi ya, di atas dahi, sekitar dahi. Jadi yang awalnya dua blok ini berbeda menjadi sama. Bisa dilihat yang di tengah ini ya. Di sini berarti tandanya setelah kita melakukan encoding lalu decoding, maka pada gambar itu terjadi sebuah hilangnya informasi warna, terutama itu pada bagian luminance, tapi juga si chrominance red dan chrominance blue juga ada kehilangan informasinya karena dua-duanya hasil decoding. Jadi dari hasil decoding ini akurasi warnanya sudah tidak seperti gambar semulanya lagi. Ada penurunan warna lah. Jadi di sini warna yang awalnya mungkin range-nya lebih luas menjadi di sini menjadi lebih flat karena banyak warna yang disamakan. Gitu sih. Oke, mungkin langsung lanjut saja ke soal nomor 2. Di sini saya diminta membuat sebuah skenario di mana kamera digital digunakan untuk melakukan sesuatu kegiatan. Contohnya di sini futsal. Saya mengambil kasus futsal ya. Lalu video dikirimkan melalui internet dan ditampilkan ke layar penonton. Jelaskan alur proses yang terjadi dengan memperhatikan hal seperti perbedaan sinyal video analog dan digital dan relevansinya dalam skenario ini. Lalu apa peran video encoder seperti H264 dan cara kerjanya bagaimana. Lalu perbedaan open loop dan closed loop video encoding. Lalu bagaimana redundansi temporal digunakan untuk operasi video, dan yang terakhir ada struktur group of picture atau GOP dan peran masing-masing frame-nya. Lalu setelah itu saya diminta untuk menganalisis perbandingan kualitas dan ukuran file antara GOP yang 20 dan juga GOP yang 50. Oke, kita mulai dari alur proses kompresinya terlebih dahulu. Jadi seperti skenario yang tadi dibuat, di sini ada video yang merekam permainan futsal. Nah, setelah rekaman itu direkam atau sambil direkam, bisa juga langsung di streaming, dia akan dilempar ke sebuah video encoder H264 contohnya. Di sini dia akan melakukan sebuah kompresi video. Yang pertama itu yang kebagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada prediksi, lalu ada transformasi dan kuantisasi, dan yang terakhir itu ada entropy encode. Sebenarnya nanti ada tahap lagi 2, mungkin akan saya jelaskan di bagian-bagian berikutnya nanti. Tapi simpelnya dia ada prediksi, transformasi, lalu entropy encode. Setelah itu akan dihasilkan sebuah video yang sudah dikompres. Video yang dikompres itu kan menjadi ringan. Karena ringan, akhirnya bisa di streaming dengan mudah melalui internet. Lalu setelah internet itu ada yang request, misalnya ada yang penonton ingin menonton futsal nih. Nah, dia akan merequest ke internet. Internet akan menyampaikan video yang sudah dikompres ini ke penonton. Tapi sebelum itu dia akan dilakukan dekompresi terlebih dahulu menggunakan video decoder. Tahapnya kebalikan dari yang encoder. Jadi yang pertama itu dia ada entropy decode, setelah itu dia ada transformasi tapi inverse, dan yang terakhir dia akan rekonstruksi. Mirip dengan soal yang nomor 1 ya. Kalau tadi kan ada tahap yang menggunakan DCT dulu, nanti yang di akhir rekonstruksi, tapi itu dibalikkan nanti akhirnya. Jadinya dia kalau udah di encoding, dia dekuantisasi baru rekonstruksi. Jadi kayak tahapnya terbalik. Nah, setelah itu dia akan sampai di menjadi dekompres video yang sudah didekompresi. Nah, setelah itu baru saja bisa di play di perangkat penonton. Tentunya dengan beberapa efek samping yang saya akan jelaskan pada bagian-bagian berikutnya. Oke, yang pertama di sini bagaimana perbedaan sinyal analog dan sinyal digital pada video ya. Jadi di sini bisa dilihat kalau misalnya pada sinyal analog contohnya ya. Misalnya ada orang mengirimkan sebuah gambar yang kodenya itu 24. Seperti yang bisa dilihat di sini gitu ya. Nah, dia mungkin akan harusnya begini ya, harusnya lurus gitu kalau memang ideal. Nah, tapi kan nyatanya selama pengiriman sebuah sinyal itu pasti akan terjadi noise kan. Nah, dengan noise itu akhirnya ada banyak guncangan-guncangan di sekitar sinyal aslinya, sehingga tidak lagi menjadi murni 24. Tapi karena dia analog, jadi value-nya itu kan yang disimpan nilai yang 24 tadi. Sedangkan kalau kena noise, dia kan jadi naik turun. Maka berarti kan nilainya itu jadi tidak akurat ya. Jadi tidak sesuai yang diinginkan atau yang diminta.
Nah, oleh karena itu di sini ada juga namanya sinyal digital. Sinyal digital ini hanya menyimpan nilai bit saja, satu dan 0. Jadi ketika misalnya nanti dia terkena noise, guncangan di sekitar sinyal aslinya, nanti dia akan menjadi flat. Karena maksudnya kalau misal dibulatkan itu masih ya sudah dibulatkan itu hanya hasilnya hanya satu atau 0. Jadi di sini bisa dilihat ya perbedaannya pada tabel. Untuk bentuknya itu kalau yang analog itu continue, sedangkan kalau yang digital itu discrete, terbatas pada 0 dan 1. Seperti pada materi yang sebelumnya pernah dijelaskan. Jadi kalau yang digital ini dia itu sebenarnya terbagi menjadi beberapa poin. Jadi tidak continue gitu ya. Nilainya terbatas hanya 1 dan 0. Kalau continue itu bisa sampai tak terhingga gitu. Oke, kalau untuk yang formatnya yang analog itu ada S-video contohnya, tapi yang tadi saya lihat ada contoh juga composite dan juga komponen gitu formatnya. Sedangkan untuk yang digital itu contohnya kayak MP4, MKV gitu dan lain-lain. Sedangkan untuk rentan noise-nya seperti yang sudah dijelaskan tadi, video analog ini sangat rentan terhadap noise. Sedangkan kalau yang video digital tidak terlalu rentan. Karena ya tadi itu hanya ada 1 dan 0, jadi ketika misalnya terjadi noise, bisa dibuatkan saja ke nilai terdekat. Berarti kan antara 1 atau 0 gitu. Jarang akan terjadi kesalahan. Sedangkan untuk editing, video analog itu sulit untuk dilakukan, sedangkan video digital itu mudah dan fleksibel. Apa kaitannya dengan kasus skenario yang tadi? Kaitannya itu karena video pada skenario yang tadi itu video direkam menggunakan kamera digital, sinyal sudah dalam bentuk digital sehingga lebih cocok untuk dikompresi, dikirim lewat internet lalu ditampilkan ke berbagai perangkat tanpa berkurangnya kualitas. Sedangkan analog masih memerlukan konversi ke ADC terlebih dahulu sebelum disampaikan ke penonton gitu, sehingga lebih ribet gitu ya. Tentunya lebih mudah menggunakan file digital, sinyal digital, video digital. Oke, pada bagian berikutnya saya diminta untuk menjelaskan peran dari video encoder ini ya. Di sini saya menggunakan encoder H264. Jadi perannya itu video encoder ini untuk mengompresi video digital agar ukuran filenya itu kecil, namun kualitasnya tidak begitu berkurang gitu secara signifikan. Jadinya cocok untuk digunakan untuk streaming video melalui internet seperti pada kasus soal yang tadi, perekaman futsal tadi ya, sampai ke tangan penonton. Nah, cara kerjanya ini terbagi menjadi 5 bagian. Jadi ini lebih lengkap dari bagian yang tadi, karena yang tadi ini hanya 3 ya. Kalau sini 5. Jadi yang pertama itu sebelum prediction kita ada frame partitioning. Frame partitioning ini membagi frame menjadi sebuah blok atau macro block gitu. Kayak contoh yang kasus pertama ya, jadi ada kayak macro block itu diambil bagiannya. Nah, terus untuk yang kedua ada predictioning. Jadi dengan predictioning ini memprediksi blok antara berdasarkan bagian lain. Ya, jadi ini ada 2 ya. Yang pertama itu berdasarkan bagian lain dari frame yang mana, dari frame yang sama. Jadi kayak interframe, sesama frame. Kalau misalnya yang kedua itu ada interframe, dia itu memprediksi blok berdasarkan pergerakan dari frame sebelumnya atau berikutnya. Jadi antara sebelum atau setelahnya, frame yang berbeda gitu. Lalu yang ketiga ini ada transformasi dan kuantisasi, dia itu untuk mengubah data spasial ke sebuah frekuensi, yaitu DCT. Lalu dibulatkan hasilnya supaya hemat penyimpanannya, hemat storage gitu, murah lah. Lalu yang keempat ada entropy coding. Entropy coding ini contohnya menggunakan metode seperti KABAK atau CAVLEC, VLC, supaya data menjadi lebih ringkas dan tentunya lebih ringan ya. Lalu yang terakhir ada loop filtering. Loop filtering ini setelah entropy coding ya. Dia itu untuk menghaluskan hasil prediksi supaya kualitas video lebih baik gitu. Oke, berikutnya saya diminta untuk menjelaskan perbedaan dari open loop encoding dan juga closed loop encoding. Jadi di sini bisa langsung dilihat pada tabel, saya sudah rangkum. Untuk yang open loop encoding itu dia feedbacknya tanpa feedback dari output, sedangkan untuk yang closed loop encoding dia menggunakan hasil yang hasil yang di decoding sebagai referensi. Sehingga akurasinya itu si yang closed loop encoding dia lebih akurat dan stabil, sedangkan kalau yang open loop karena nggak pakai feedback jadi dia nggak akurat. Untuk kualitas visualnya yang open loop encoding itu dia bisa berubah-ubah jadi kurang konsisten, sedangkan yang closed loop itu dia lebih konsisten dan stabil juga. Kalau misalnya yang kompleksitasnya, open loop itu memang lebih sederhana, sedangkan yang closed loop itu lebih kompleks. Kaitannya dengan yang skenario tadi apa? Pada skenario yang tadi kan kita menggunakan video encoder H264 ya contohnya. H264 ini dia lebih akurat karena dia menggunakan closed loop encoding, sedangkan closed loop encoding sesuai penjelasan tadi dia menggunakan frame hasil decoding yang sebelumnya sebagai referensi gitu sih. Dia lebih akurat. Berikutnya di sini ada redundancy temporal untuk kompresi video. Jadi apa sih redundancy temporal itu? Redundancy temporal ini merupakan duplikasi informasi antar frame. Contohnya latar belakang futsal gitu ya.
Kalau di kasus ini kan tadi misalnya main futsal berarti ada lapangan, ada gawang. Nah, itu kan mungkin saja pada satu take itu antara frame yang satu dan frame yang lainnya tidak terjadi banyak perubahan gitu kan dari frame ke frame. Nah, di sini jadi masuk fungsinya nih si redundancy temporal ini. Jadi si encoder dia memanfaatkan motion estimation untuk mengestimasi blok yang serupa di frame-frame sebelumnya. Nah, terus yang disimpan itu hanya vektor gerakan dan perbedaan. Jadi nggak keseluruhan dari si bloknya itu disimpan, jadi lebih ringan tentunya ya. Dan juga lebih akurat. Jadi kalau misalnya nggak banyak perubahan, misalnya ada 10 frame, dia beneran nggak ada pergerakan sama sekali gitu, off frame. Jadi pemainnya di luar kamera. Ya udah, itu berarti menggunakan blok yang sama sih. Karena kan nggak ada perubahan, jadi vektornya nggak disimpan gitu. Nah, jadinya si redundancy temporal ini bisa menghemat banyak ruang pada penyimpanan karena sebagian besar frame hanya berupa perubahan kecil dari frame sebelumnya biasanya ya. Jadi misalnya kalau misalnya futsal kan ya udah yang berubah-ubah itu biasanya pemain futsalnya bisa lari gitu. Tapi kalau misalnya backgroundnya kan biasanya sama, nah itu bisa disimpan sama motion estimation. Dan yang terakhir, di sini saya diminta untuk menjelaskan struktur dari group of picture atau GOP dan juga peran-peran dari frame-nya. Jadi group of picture ini adalah struktur yang memiliki urutan frame seperti di bawah ini. Jadi di penjelasan itu dia iframe-nya itu selalu ada satu ya setiap frame. Hanya ada satu iframe. Jadi dia itu itu intra-coded, artinya dia frame yang mandiri dan bisa berdiri sendiri. Contohnya itu kayak foto. Jadi kan kalau foto ya udah cuma satu frame aja gitu. Nah, dia ini termasuknya ke kompresi spasial. Lalu yang berikutnya itu dia bisa diikuti beberapa pre-frame atau B-frame. Kita mungkin jelasin dari yang pre-frame dulu ya. Pre-frame itu dia predicted, artinya berarti dia adalah frame yang berdasarkan frame dari frame I atau frame P sebelumnya gitu. Ini dia masuknya kompresi temporal karena berdasarkan lini waktu gitu ya. Sedangkan yang terakhir di sini ada B-frame. B-frame itu dia B predicted. Bedanya apa sama yang P? Jadi bedanya sama yang P itu kalau si B predicted ini dia menggunakan dua frame sebagai patokannya, sebagai acuannya. Satu frame sebelum dan juga satu frame sesudahnya. Jadi di sini bisa dirangkum perbedaannya dari ketiga ini. Kalau iframe itu dia menjadi acuan frame yang lainnya, makanya dia mandiri. Ukurannya tentu saja besar dan kualitas tinggi karena emang dia itu frame intinya gitu lah. Lalu untuk yang P-frame ini dia bisa memprediksi frame yang sebelumnya. Ukurannya itu sedang dan kualitasnya juga cukup baik ya, sedang juga. Sedangkan untuk yang B-frame dia memprediksi frame sebelum dan sesudahnya, dia itu ukurannya kecil, tapi kualitasnya juga nggak begitu bagus, kurang dari yang P-frame. Begitu sih kira-kira. Nah, sesuai kasus yang tadi kita disuruh menganalisis untuk GOP yang 20 dan juga GOP yang 50 bedanya apa. Seperti penjelasan tadi, jadi kan untuk satu buah group of picture dia itu hanya memiliki satu iframe. Makanya di sini frekuensi iframe-nya itu kalau yang GOP 20 dia memiliki 20 frame. Sedangkan kalau yang si GOP 50 dia memiliki 50 frame. Untuk ukuran filenya dia itu yang GOP 20 itu lebih besar, banyak iframe-nya, sedangkan untuk yang GOP 50 itu lebih kecil karena lebih banyak B atau P frame. Sesuai dengan yang tadi, kalau P dan B itu lebih kecil dari si ukuran filenya. Lalu untuk kualitasnya kalau yang si GOP 20 itu lebih stabil, sedangkan yang GOP 50 itu rentan kesalahan karena si iframe-nya jarang. Jadi kualitas yang tingginya dikit gitu kan. Kalau latensi itu ada delay ya. Contohnya kalau misalnya apa ya? Saya contoh lain ya, mungkin kalau misalnya pakai pen digital gitu, kalau latensinya tinggi itu kita udah gerak duluan, sedangkan si dalam aplikasi digitalnya itu hasil pennya itu goresannya itu telat gitu datangnya. Makanya di sini saya sinonimkan juga delay gitu ya. Dia ukurannya itu kalau yang si GOP 20 itu lebih rendah latensinya, sedangkan kalau yang GOP 50 itu lebih tinggi karena banyak prediksinya, banyak pre-frame-nya. Jadi tentunya ada delay gitu di situ. Nah, berdasarkan hasil analisis yang tadi itu bisa disimpulkan bahwa pada kasus ini cocok untuk menggunakan GOP yang 20 karena dia lebih cocok untuk live streaming ya, tadi lebih stabil meskipun ukuran filenya lebih besar tapi latensinya rendah, jadi lebih akurat. Kalau yang GOP 50 ini cocoknya untuk penyimpanan jangka panjang atau streaming yang memerlukan ukuran file yang kecil. Jadi di sini kesimpulannya, dalam skenario perekaman video futsal seperti kasus pada soal, video digital dikompres menggunakan encoder H264 dengan teknik closed loop memanfaatkan redundansi temporal serta menggunakan struktur GOP 20 sehingga video dapat dikirim melalui internet dengan kualitas baik dan ukuran wajar dengan latensi yang kecil dan juga kualitas yang stabil gitu.
Oke, kita mungkin di sini langsung aja next ke nomor 3. Pada nomor 3 ini kita diminta untuk melakukan eksperimen sederhana untuk menganalisis perubahan karakteristik sinyal audio sebelum dan sesudah proses kompresi. Gunakan metode kompresi audio berbasis format MP3 menggunakan Python dan library terkait. Dengan langkah-langkah, pilih satu file audio. Pada kasus ini saya menggunakan rekaman saya sendiri ya, lalu direkam menggunakan WAV gitu. Nah, untuk file audio tersebut dikompresi ke format MP3 menggunakan library PyDub atau FFmpeg Python. Lalu dibandingkan ukuran file, spektrum frekuensi, dan juga visualisasi gelombang antara file asli dan juga file hasil kompresi. Oke, kita mulai. Jadi ini saya di sini ada bagian kodenya ya untuk kompresi dari file WAV ke MP3 yang saya gunakan pada UAS ini. Jadi situ bisa dilihat kita menggunakan PyDub, NumPy OS. NumPy ini untuk grafik ya, perhitungan spektrum frekuensi. Lalu ada OS ini buat dapetin path. Matplotlib juga buat grafik. Scipio.io wavefile ini saya untuk menggunakan file WAV-nya gitu. Nah, jadi di sini yang pertama dia ngeload dulu. Ngeloadnya di sini saya namanya rekaman saya itu recording.wav. Oke, setelah itu saya ekspor ke MP3 dengan bitrate 128.000. Nah, setelah itu kita bisa cari size-nya nih untuk yang soal yang pertama tadi, sub soal yang pertama kan yang A, itu dia minta file size-nya dibandingin. Ya, ukuran filenya. Lalu setelah itu di sini dibaca dan dikompres jadi MP3. Oke, di sini bisa langsung aja didengar. Ini yang sebelum kompresi. Perkenalkan, nama saya Fafian Raflatianto, NIM 182233036, dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengetesan suara.wav file untuk mata kuliah sistem multimedia. Ini yang rekaman MP3. Maaf ini salah, harusnya sudah kompresi itu ya, yang MP3. Perkenalkan, nama saya Fafian Raflatianto, NIM 182233036, dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengetesan suara.wav file untuk mata kuliah sistem multimedia. Nah, setelah kita dengar tadi, sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan ya. Alasannya karena nanti saya jelaskan di bagian berikutnya. Jadi yang pertama kita akan membandingkan ukuran filenya terlebih dahulu. Jelas ya, karena sesuai metodenya, kalau WAV dibandingkan dengan MP3 itu kan menggunakan kompresi lossy. Jadi memang ada informasi yang hilang di situ. Sehingga ukuran filenya itu lebih ringan, jauh lebih ringan. Dari yang awalnya 2 mega jadi cuma 203 kilobyte ya. Itu ringan banget. Di sini penjelasannya file WAV itu tidak terkompresi raw PCM sehingga ukurannya besar. Sedangkan MP3 itu menggunakan kompresi lossy sehingga membuang informasi frekuensi yang tinggi dan juga yang redundan. Nah, bisa dilihat di sini spektrum WAV dan juga MP3-nya. Spektrum WAV di sini distribusi frekuensinya menyeluruh ya, dari 0 sampai 22 kHz itu ada semua. Tergantung sampel sebenarnya. Pada sampel yang saya ini kebetulan tidak terlalu banyak ya untuk yang di atas 16.000-nya. Sedangkan yang spektrum MP3 dia frekuensi tinggi, kira-kira lebih dari 16 kHz dan menurun tajam atau hilang. Jadi harusnya yang ini hilang. Ya di sini bisa dilihat juga sih ini flat juga. Nah, jadi bisa dilihat ya, kan di sini yang dari sekitar 17.000 dan ke atas gitu, itu masih ada poin meskipun kecil gitu ya di sini. Sedangkan untuk yang MP3 dia itu lebih flat. Jadi dia mulai dari 16.000 ini dia udah mulai flat. Karena seperti yang dijelaskan tadi ya, MP3 ini kan lossy. Jadi dia menghilangkan suatu informasi frekuensinya itu yang tinggi, yang di atas 16.000 yang dihilangkan, sehingga ya udah lebih simpel aja gitu, rekamannya lebih compact. Selain itu bisa disimpulkan juga makanya karena informasi yang hilang jadinya memang ada terjadi perbedaan suara sedikit saja, tidak terlalu banyak sebenarnya. Jadi memang WAV ke MP3 ini efektif karena MP3 ini biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Biasanya di play di HP buat playlist, itu biasanya sekarang MP3 karena dia ringan tapi tidak terlalu banyak informasi yang hilang di situ. Berikutnya di sini ada visualisasi gelombang audionya. Yang atas itu yang WAV, sedangkan yang bawah itu MP3. Bisa dilihat
juga tidak terlalu banyak perbedaan ya antara keduanya. Perbedaannya itu lebih ke arah kalau si yang WAV itu lebih detail dan kompleks, jadi dia lakukannya itu masih akurat banget. Sedangkan kalau yang si MP3 dia itu terlihat lebih halus atau agak berubah bentuknya ya, terutama pada bagian yang kompleks, yang banyak suara atau tinggi atau cepat gitu. Contohnya di sekitar sini bisa dilihat dia itu ada perubahan sedikit saja sebenarnya. Jadi yang si MP3 ini lebih flat. Itu terjadi karena penjelasan yang tadi juga sesuai, karena ada informasi yang hilang, yaitu frekuensi yang tinggi dan juga suara yang redundan. Begitu. Oke, terakhir kita masuk ke persoalan yang terakhir. Saya diminta untuk mensimulasikan, mendemonstrasikan, dan juga menjelaskan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python proses embedding dan detection watermarking sebuah sinyal suara sinusoidal 440 Hz yang menggunakan sampel rate 48.000 sampel per detik. Teknik watermarking yang digunakan berbasis spread spectrum dengan menggunakan seed bulan dan tanggal kelahiran saya. Bobot watermarking yang digunakan silahkan variasinya divariasikan setidaknya menggunakan dua bobot yang berbeda. Yang pertama, saya ini diminta menampilkan grafik sebelum dan sesudah ada watermarking. Lalu yang kedua, saya ini minta memainkan suara sebelum dan sesudah watermarking. Dan yang terakhir, diminta menjelaskan efek hasil deteksi untuk variasi bobot yang berbeda. Oke, kita langsung mulai saja. Di sini ada bagian kode yang melakukan watermarking pada suara rekaman dengan dua bobot. Di sini saya menggunakan bobot yang 1% dan juga 5%. Di sini library yang digunakan ada sound device. Sound device itu untuk memplay ya, hanya untuk testing sebenarnya. Ada pada kodenya. Lalu NumPy digunakan untuk pembuatan sinyal sinusoidalnya, karena dia matematika ya, ada sinusoidalnya. Lalu Matplotlib seperti biasa untuk grafik. Lalu di sini parameternya sesuai dengan soal tadi, frekuensi sampel rate itu 48.000 sampel per detik. Durasinya saya buat 2 detik saja supaya mudah untuk membandingkan, tidak terlalu lama. Karena suara sinusoidal tidak terlalu nyaman didengar di telinga juga ya. Lalu yang terakhir itu frekuensinya 440 Hz. Ya, oke. Pada bagian T ini dibuat sebuah sinyal sinusoidal sesuai dengan durasi dan juga sample rate dan frekuensi yang sudah ada ya. Dibuat original sinyalnya, npsin 2 dikali pi dikali frekuensi 440 Hz dikali si T, sinyal sinusoidal yang tadi. Lalu di sini saya menggunakan SID 620. Kenapa 620? Karena hari kelahiran saya itu 20 Juni 2005. Jadi di sini bulan Juni itu 6 dan 20 itu karena tanggal lahir saya itu 20. Jadi 620. Di sini saya gunakan SID-nya, lalu watermark-nya random choice dari min 1 hingga 1 dengan ukuran original signal yang awal. Jadi kita nge-apply watermark ke original signal. Sedangkan alfanya di sini saya menggunakan yang 1% dan juga 5%. Yang 1% ini kecil, yang 5% cukup besar gitu ya. Setelah itu disimpan di watermark signal. Jadilah signal yang sudah di watermark. Caranya dengan original signal ditambah alpha yang dikalikan dengan watermarknya. Begitu. Yang watermark ini di random ya, dari 1 ke 1. Oke, berikutnya saya akan membandingkan ya. Membandingkan grafik yang sebelum dan sesudah ada watermarking. Di sini ada 3. Yang pertama yang original, yang kedua itu ada yang watermark signal dengan alpha 1%, dan yang ketiga ada watermark signal dengan alpha 5%. Seperti yang dapat dilihat, ada perbedaan yang jelas, cukup jelas di sini. Berbeda dengan yang nomor sebelumnya, yang ini jelas. Kalau yang ini bisa lihat, kalau yang sinyal sinusoidal original sinyal ini dia itu mulus ya, tidak ada gangguan. Sedangkan untuk yang watermark signal alpha 1% sudah mulai ada noise di sekitar sinyal aslinya gitu. Jadi yang kecil-kecil ini dia udah mulai kayak wobble gitu garisnya, kayak agak ragu kalau misalnya orang ngegambar. Lalu yang terakhir lebih parah lagi, pada alpha 5% bisa dilihat noise-nya semakin besar pada daerah sinyal aslinya. Banyak fluktuasi di sini ya. Sehingga suaranya seperti apa bisa langsung didengar saja. Ini yang tanpa watermark. Saya ulang lagi. Oke, berikutnya yang dengan watermark 1%. Dan ini yang 5%. Oke, di sini bisa didengar beda banget gitu ya, antara yang tanpa watermark dengan watermark 1% dan juga watermark 5%. Berikutnya, saya akan menjabarkan efek hasil deteksi variasi yang berbeda
Untuk deteksi alfa yang 0,01 atau 1%, jelas di sini deteksinya cukup rendah ya, masih cukup rendah, tapi juga di atas 0. Sedangkan untuk yang 5% dia juga sudah semakin besar nih. Dia deteksinya 0,049 ya. Sedangkan untuk yang deteksi original itu harus kecil. Dia itu ya jelas di sini malah negatif, padahal harusnya dia itu 0 gitu. Nah, deteksi watermark ini berbasis dot product atau korelasi terhadap urutan pseudo random watermark. Jadi sehingga semakin tinggi nilai hasil korelasinya, maka semakin kuat sinyal watermark. Pada yang alpha 1%, watermarknya itu masih bisa dideteksi tetapi dengan kekuatan rendah. Sedangkan pada yang alpha 5%, sinyal watermarknya itu sangat jelas secara statistik. Nah, oke, jadi di sini ada up and down-nya ya untuk masing-masing watermark. Kalau yang alpha rendah itu, contohnya 0,01 tadi, dia watermarknya tidak begitu terdengar, tetapi susah dideteksi. Sedangkan kalau yang alpha yang tinggi, mulai dari 5% itu, tadi dia itu mudah dideteksi tapi berisiko mengganggu suara, jadi suaranya malah mungkin setelah kita watermark jadi kurang nyaman didengar gitu ya, begitu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.